Hai Sobat Grizi, welcome to Bincang Orion Podcast. Nah, di episode ketiga dan terakhir dari broadcast ini, kita akan menghadirkan nih dua narasumber dari prodi yang pastinya udah sisa terakhir nih. Pastinya kita tahu kalau dari akuntansi, manajemen, dan bisnis digital, kira-kira sisa apa kan? Nah, itu pastinya adalah ekonomi dan ekonomi Islam. Nah, jadi kita di sini udah menghadirkan dua narasumber super keren dari ekonomi dan ekonomi Islam, dan mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya, beserta dengan kesibukan apa sih yang kira-kira sedang dijalani sama narasumber-narasumber yang keren ini. Mungkin bisa dari Kak Alwin dulu. Oke. Sebelumnya perkenalkan aku Muhammad Alin Farouk. Biasanya kalau di Ekis itu dipanggil Alwin gitu. Dari prodi Ekonomi Islam yang sempat berganti menjadi Syariah terus ganti Islam lagi Iya. angkatan 2024. Kesibukannya? Kesibukannya mungkin kalau saat ini ada dua ya. Yang pertama PPK sebagai wakil juga. Jadi sering-sering ke desa ini sama Iya. Anggita juga. Terus yang kedua itu KSEI, Kelompok Studi Ekonomi Islam, UKM di FEB. Juga sedang menghadapi proker besar kami. Kebetulan saya juga sebagai wakil presidennya, jadi ada dua status ya, sama-sama wakil gitu. Iya. Keren. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Anggita. Oke, halo semuanya. Halo Deva, perkenalkan aku Anggita Fadia dari Ekonomi Undip angkatan 2024 dan kerap disapa Anggita, Gita atau mungkin agak ada slang gitu kan, Gitut, Agitut, Iya, itu oke, sama oke. itu saya gitu. Untuk kesibukanku hari-hari ini yaitu alhamdulillah aku diamanahi sebagai ketua divisi dari salah satu divisi sosial masyarakat di bidang sosial masyarakat dan lingkungan hidup di BEM FEB Undip. Selain itu mungkin aku juga membantu ini ya, Economics Media bersama para dosen dan juga mahasiswa untuk kemudian mengurus media-media ekonomi seperti podcast, Instagram dan lain-lain. Sisanya ya mungkin membantu angkatan 24 lah gitu tepatnya. Gitu. Oke. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, dua narasumber yang berada di sini tuh super keren banget. Mulai dari Kak Alwin yang bisa dibilang mengabdi ya di PPK Ormawa, dan juga di KSEI sebagai wakil, nggak main-main jabatannya teman-teman. Dan juga Kak Anggi yang juga menjadi organisatoris di BEM juga ya, dan mengurus ekonomi juga sebagai di podcast juga ya Kak. Betul. Oke. Dan mungkin sebagai anak ekonomi dan ekonomi Islam yang bisa dibilang sudah menjalani selama hampir 2 tahun ya Kak? 2 tahun. Pastinya udah tahu seluk-beluknya ya Kak? Iya, Kak? Kurang lebih Kurang lebih ya. Nah, Betul. mungkin mungkin bisa dijelaskan secara ringkas nih Kak, menurut Kak Alwin dan Kak Anggi secara berurutan, kira-kira ekonomi Islam dan juga ekonomi itu dalam satu kalimat ringkas aja tuh kira-kira seperti apa? Mungkin dari aku ya, kalau buat ekonomi Islam, satu kata yang pantas mungkin buat aku struggle. Itu sangat memaknai sih itu, udah. Oke. Oke, Mungkin kenapa karena struggle Kak? karena kalau kita berbicara terkait ekonomi Islam, itu kita harus berusaha pertama mempelajari ekonomi secara mendasar. Kedua baru kita elaborate dengan ekonomi Islam. Jadi kita seakan-akan belajar dua disiplin ilmu. Oke. Dan itu sangat apa ya? Sangat ya butuh jam belajar luar gitu, nggak cuma hanya di kampus. Kayak sosial media YouTube ataupun tanya-tanya cutting yang lebih berpengalaman. Itu yang saya alami sendiri sih. Oh gitu ya Kak. Kalau dari ekonomi sendiri? Kalau ekonomi lebih ke jujur sama struggle-nya. Bedanya kita tidak ada landasan agama ya yang kemudian dasar jadi ilmu kita. Tapi most of all aku memaknai ekonomi ini sebagai sebuah ilmu yang kemudian mempelajari bagaimana manusia itu berperilaku, mengambil keputusan dan it is really related untuk kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi aku merasa ekonomi ini adalah sebuah ilmu yang kita tuh secara tidak sadar kita tuh melakukan itu gitu. Oke. Cukup menarik ya insight dari Kak Anggi ya. Jujur, Oke. benar. Tapi aku tertarik nih sama yang tadi Kak Alwin ucapkan kalau ekonomi Islam kan berarti ibaratnya belajar dua kali ya Kak. Iya. Ekonomi iya dan dalam sisi Iya. Islam juga iya. Apakah hal itu membuat apa ya? Kayak dari sisi ekonominya jadi sedikit lebih tereksplor dibanding ekonomi, tapi juga di sisi lain menghadapi belajar dari sisi agama Islam juga, atau dari sisi ekonomi ini sama-sama advance-nya kayak dari prodi ekonomi Secara gitu. itu. Kalau dari ekonomi Islam sendiri sebetulnya itu kalau
masalah mendalami terkait ilmu ekonominya tuh lebih dalam IE dibanding ekonomi Islam ya. Cuman kami itu lebih fokusnya mempelajari dasar-dasar dari teori ekonomi. Makanya seperti ekonomi pertanian atau ekonomi yang lain itu kami nggak mempelajari secara spesifik. Kami hanya mempelajari mungkin ibarat katanya hanya makro, mikro, pembangunan atau publik, moneter dan itu. Cuman setelah itu baru kami coba untuk kolaborasikan dengan ilmu-ilmu Islam seperti fikih muamalah, usul fikih atau yang lain-lain. Oke, menarik sih, menarik. Terus sebelum kita masuk lebih dalam ya, mungkin aku penasaran sih Kak. Dulu waktu Kak Alwin dan Kak Anggi, mungkin di zaman-zaman SMA nih. Nah, kira-kira kok bisa Kakak end up di ekonomi dan ekonomi Islam? Kayak dulu waktu SMA tuh emang apakah itu target utama atau itu sebagai sebenarnya cadangan atau mungkin bagaimana, bisa diceritakan mungkin nggak? Mungkin dari Kak Anggi dulu. Oke, kalau aku dulu sebenarnya lebih ke aku tuh males belajar UTBK. Jadi kan aku kan alhamdulillah aku waktu itu diterima melalui jalur SNBP nilai alhamdulillahnya. Tapi waktu itu aku memang mencari jurusan ini juga fun fact maaf banget tapi Undip tuh pilihan kedua. Jadi aku dulu nyari pilihan-pilihan dari prodi yang dia tuh masih nggak terlalu ketat lah bahasanya, aku masih berani menerobos dengan nilai yang aku punya gitu kan. Nah, salah satunya adalah ekonomi Undip, di mana itu kayak, "Oh, ini kayaknya bisa deh aku jadi nilai kedua sebagai safety net," dan alhamdulillahnya diterima gitu. Tapi actually I would never expect that I would ended up di ekonomi, karena kayak sebenarnya aku orangnya sangat lemah hitung-hitungan dan I do not really interesting about the economics secara penghitungan itu sendiri, tapi kayak yang memang begini jalannya ya. Jadi kayak at the end of the day I have to survive it gitu. Jadi Oke. kayak lebih ke malas belajar aja sih, belajar UTBK lebih tepatnya. Oke, jadi lebih kayak ngutamain SNBP ya waktu itu ya. Betul. Oke, kalau dari Kak Alwin sendiri mungkin? Kalau dari aku mungkin ceritanya agak story ya. Jadi kayak apa? Jadi fun fact-nya aku lulusan pondok. Nah, jadi waktu itu aku habis selesai, kalau di pondok kan namanya MA ya. Nah, itu setelah lulus aku nggak langsung kuliah. Ya berhenti dulu setahun kan gap year. Terus setelah itu eh senjang waktu itu aku ditanya sama orang tua, "Kamu sebenarnya mau kemana? Ini arah tujuanmu mau kemana? Mau kuliah kah atau mau kemana?" Gitu. Saya itu aku kayak iseng-iseng nyeplos asbun kuliah aku gitu. Kalau kuliah mau jurusan apa itu aku bingung. Kuliah jurusan apa ya? Aku bingung ini kuliah jurusan apa. Terus aku pernah dengar kalau teman-temanku yang sepondok itu mereka pada lari ke UIN Wali Songo sekalian lari ke sana. Dan aku pernah dengar itu salah satu jurusannya ekonomi Islam, ekonomi syariah kalau di sana ya. Aku coba untuk nyeplos ekonomi syariah, Pak. Ya udah kamu cari ekonomi syariah. Aku cari-cari di Google, ekonomi syariah terdekat di Semarang. Kan rumahku kan fun fact di Sumur Botol. Oh, Ya, gitu. Warlock ya, Warlock ya, Kak. Warlock bener asli itu. Nah, aku coba cari di sana terdekat, ada ternyata di Undip. Itu kaget loh. Di Undip yang notabene kampus ya bisa dikatakan kalau di lingkunganku kan itu kan besar ya. Iya. Besar dan terkenal. Ada ya ekonomi Islam ya, ekonomi syariah. Terus ada di UNES. Ya pertama ya agak nggak percaya diri untuk mendaftar karena kan emang orang-orang kan pandangannya kan kalau Undip ini wah ini kampus susah masuknya, ini kampus orang-orang top atau apa. Cuman ya dengan rasa pesimis itu ya udahlah daftarin aja karena orang tua kan nyuruhnya yang deket gitu. Hasilnya kalau bilang pede atau enggaknya, aku paling optimis tuh di UIN malah. Aku udah optimis gitu. Ya syukur-syukur ya keterima di Undip. Bisa ketemu kalian yang ini. Oke, aku jadi agak tertarik sih sama Kak Anggi. Jadi dulu kan bisa dibilang Kakak juga males berhitung juga ya. Terus kayak dengan background seperti itu, gimana cara Kakak tuh bisa survive selama 2 tahun ini, Kak? Kayak apa yang berubah dari diri Kakak ke yang awalnya seperti itu tadi yang Kakak sebutkan, hingga bisa survive 2 tahun dan bahkan aktif di berbagai organisasi, ini mungkin bisa dielaborasikan, Kak? Itu sih keajaiban Tuhan. Lebih ke ini sih, karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu haus akan ilmu ya. Bahwasanya memang pada akhirnya aku ada di sini dan tidak memiliki pilihan lain. Jadi the end of the day,
I have to survive in a hardest way. Bahwasanya aku harus belajar mungkin 2 kali lebih keras daripada teman-temanku, dan aku harus menerima itu. I have to willing to sacrifice that, karena memang, jadi tidak mungkin ketika aku bilang aku nggak bisa hitung-hitungan, tapi aku udah ekonomi dan aku ya udah carelessly gitu. Nggak bisa dong kita. Jadi kayak lebih ke hal yang kemudian aku tanamkan pada diriku adalah, it's okay to be struggle, nggak apa-apa ayo belajar, tapi kayak in the end of the day, we have to survive, dan lebih ke penerimaan diriku sendiri sih bahwasanya, "Oh aku tuh nggak apa-apa loh, aku harus capek belajar nih, lebih harus belajar dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin ketika mereka dapat ilmu sedikit kayak mereka langsung paham, cara ngitungnya gampang, di awang-awang bisa, kan aku tidak bisa kan." Tapi ya it's okay to be different, it's okay to be, apa ya, memulai dari minus tuh nggak apa-apa bahwasanya yang penting kita tuh terus maju dan terus berusaha aja, kuncinya ada di usaha aja sih gitu. Gigih gitu lah bahasanya. Oke, cukup menginspirasi ya Kak. Thanks. Saya bilang mulai dari minus ya, mulai dari malas gitu mungkin sekarang udah jadi semakin rajin mungkin Kak? Ya oke lah, so-so lah. Sudah oke lah ya Kak. Oke, kalau dari Kak Alwin sendiri nih Kak, yang awalnya memandang kayak Undip nih ibaratnya untouchable nih, kayak, duh kayaknya aku mungkin bisa di UIN atau gimana. Tapi Pesimis dan gitu. sekarang bisa dibilang udah di Undip dan Kakaknya juga bisa dibilang udah jadi wakil ketua juga di KASEI dan juga menjalani PPK Ormawa itu sendiri dan survive juga di ekonomi Islam. Itu apa yang membuat Kakak berubah jadi pesimis bisa menjadi percaya diri? Ah, mungkin sebelumnya aku mau berterima kasih ya. Jadi ke salah satu mahasiswa IE, mungkin cutting-nya Gita ya, cutting 2 tahun lah. Bukan gue ya. Jadi waktu di IE itu ada salah satu, ya bisa dikatakan mentor ya, mentorku waktu awal-awal masuk ke Undip. Dia kebetulan tuh dia mawapres 1 FEB, ya Kak Alwan Haris kalau tahu. Nah, aku waktu awal-awal itu memang sering tanya-tanya ke dia gitu. Apalagi kan aku kan basicnya kan waktu SMA itu kan aku nggak jurusan IPA atau IPS ya. Jadi aku bingung ini makro apa, mikro apa. Ada akuntansi yang ini persamaannya aku nggak paham, aku sama-sama nggak tahu matematika ekonomi, rumus-rumus ini. Kayak aku nggak pernah makan ini dari dulu dari itu. Oke. Sekarang ada ini. Aku coba belajar. Waktu ya itu emang waktu awal-awal coba udah berusaha belajar sendiri terus kayak sering-seringin ya apa ya kalau ibarat kata. Kalau yang di awal-awal orang-orang tuh mungkin lebih nyari temen ya, nyari temen buat belajar bareng. Kalau aku kebalikannya, aku lebih semester 1 itu lebih sering menyendiri. Menyendiri, ya belajar sama itu Kak Haris itu. Karena dia kan kebetulan cutting-ku waktu di pondok. Oh. Dari pondok udah jadi mentor. Dari mentor terus di sana aku coba tanya-tanya ini gimana, ekonomi makro ini tuh gimana, teori demand tuh bagaimana, konsumen bagaimana, dan dituntut belajar sampai semester mau mendekati semester 2. Dan itu sangat berpengaruh. Jadinya, wah ternyata aku bisa ya kalau aku bisa bersungguh-sungguh, bisa apa namanya, niat untuk bener-bener pengen bisa gitu. Dengan apapun jalannya pasti ada gitu. Oke, berarti dari sisi lingkungan mungkin ya Kak? Thank Tapi you ya, iya. thank you ya. Sama-sama ya guys. Tapi cukup menarik sih Kak, kalau orang-orang biasanya kan nyari lingkungan itu berarti di circle pertemanan kan ya, Iya, buat biasanya seperti jadi itu. teman belajar. Tapi kalau Kak Almi ini malah cari mentor ya, Iya. dan itu mungkin bisa dilakuin juga ya buat para maba nanti ya, karena sebenarnya banyak juga kakak-kakak tuh yang open ya buat ya istilahnya ngajarin adik-adiknya, karena mungkin di waktu-waktu sebelumnya mereka juga pernah di posisi itu mungkin ya, jadi orang-orang yang bertanya ke kakaknya juga. Betul. Oke, oke. Mungkin sekarang aku pengen explore sedikit lagi di waktu Kakak sebelum join ekonomi dan ekonomi Islam, Oke. apakah ada ekspektasi-ekspektasi tertentu yang Kakak pikirkan mungkin dulu kayak misal waktu Kak Anggi kan dulu juga ada background bisa bilang malas berhitung ya. Jadi kayak kalau Ih, dia bau-bau dulu. mungkin Kakak dulu waktu sebelum masuk ekonomi kayak udah mikir duluan kayak, "Aduh ini pasti banyak hitungnya," atau mungkin Betul. ada ekspektasi-ekspektasi lain dan Iya, mungkin iya. Kak Alwin juga, waktu sebelum masuk ekonomi Islam mungkin ada ekspektasi-ekspektasi tertentu mungkin bisa
Silakan dari Kak Anggi dulu. Oke, kalau dari aku sebenarnya ekspektasi awal aku masuk adalah lebih ke comforting sih, bahwasanya aku melihat ekonomi itu di awal tuh kayak, "Oh oke, mungkin emang banyak hitung-hitungannya," tapi masih bisa lah, it wouldn't be that hard. Hmm. But it turns out it's so hard. I mean like, ternyata, ekonomi itu tidak terbatas menghitung inflasi, tidak terbatas, membicarakan tentang uang, tapi kayak we talked a lot about how a human choose make a decision, terus, bagaimana sebuah lingkungan itu tuh bisa mempengaruhi seseorang dalam membuat keputusan, bagaimana kebijakan yang ada itu tuh juga, apa ya, memprediksi nanti ke depannya perilaku manusia itu bakal seperti apa gitu loh. Jadi kayak itu ada sebuah hal yang biasanya nih kalau misalkan psikologi itu tuh mempelajari manusia melalui gerak-geriknya, melalui inner self-nya, kalau misalkan ekonomi itu mungkin lebih ke mempelajari manusia berbasis data dan juga, apa ya, dan analisis aja sih. Jadi kayak kamu tahu nggak FIFA itu bisa diprediksi pemenangnya melalui ekonometrika. Ada beritanya dan jujur aku tahu ternyata beneran ada Oh, gitu. gitu. Iya, jadi kayak ya kurang lebih itu sih, dan itu adalah realita yang aku terima, dan it's quite interesting I guess gitu. Oke. Berarti kalau misal ada mitos-mitos bahwa ekonomi itu berat, ekonomi itu susah, nggak bohong sih ya Kak. Gitu ya. Ternyata tuh nggak bisa turun. Setuju. Waduh. Maaf ya, bukannya nakutin tapi bisa Ya. begini. Oke. Oke, kalau dari ekonomi Islam Kalau dari aku mungkin bayangan awalnya ya itu sebatas mempelajari terkait transaksi manusia dengan manusia, pinjam meminjam atau jual beli itu. Cuman yang nggak expect itu ternyata ya benar kata Anggi, ada hitung-hitungannya gitu. Ngitung laba di bisnis itu kan. Nah, aku nggak, sebenarnya aku tuh bener kalau di SMA itu memang ada pelajaran matematika, cuman aku nggak pernah memperhatikan gitu. Dia emang karena emang nggak suka ya, bukan nggak suka sih, apa ya, nggak basicnya mungkin ya. Jadi pas waktu itu kok ada ini ternyata jauh dari gambaran. Ternyata di gambaranku yang semester 1 itu mempelajari terkait, mungkin kalau kita berbicara Islam ada kayak fikihnya atau apanya. Ternyata semester 1 itu full Ekonomi. Berarti belum menyentuh aspek Islam. Iya, belum. Itu baru ntar semester atas. Aku kaget loh. Kok ada hitung-hitungannya ini. Rumus matematika ekonomi itu gimana? Untung itu alhamdulillahnya aku dapat dosen yang beliau itu sangat lembut, sangat apa ya, mau mengajarkan dari nol gitu. Sampai aku tuh nggak tahu ini rumus apa ya, ini kok bisa gini, dapat dari mana ya, aku nggak tahu itu. Ternyata ya sambil belajar pelan-pelan akhirnya ya ternyata matematika ekonomi cuma 1 semester alhamdulillahnya gitu. Semester Aku kalau di EK 1 semester. dia 2 semester. Oh, berarti double ya Kak. itu dosennya enak alhamdulillah. Tanya-tanya dapat keaktifan gitu. Tapi emang tanyanya emang nggak tahu ya. Bukan sosokan ngomongnya. Emang nggak Itu tahu. kayak ulat itu apa? Berarti itu di semester awal-awal tuh buat para maba nanti berarti mereka belum ya Kak? Ke IE sama EKIS tuh awal-awal masih sama. Masih sama. Oh, berarti di semester awal nih bisa dibilang difficulty-nya mirip-mirip ya Kak? Iya. Apalagi buat kita yang di luar jurusan IPS ya nggak pernah. Wah, itu tambah. Ntar deh, apalagi kalau ada akuntansi dan lain itu nggak tahu. Kok yang nyusun IPS aja kesusahan? Mana nih? Aku bertanya-tanya cari-cari neraca itu apa ya? Berarti cara kakak buat ngadepin itu dengan cara mentor tadi atau ada cara lain mungkin Kak yang bisa Pertama, dilakuin jadi sama maba? bagusnya yang itu, yang cutting yang dari itu dia nggak semena. Kan pertama emang diajarin secara penuh ya. Waktu lanjutannya tuh nggak langsung ngelepasin ini gitu. Jadi kayak biar saya gitu loh. Coba cari di sini gitu. Dikasih kayak apa YouTube, kata kunci di YouTube atau apa. Coba cari di sini, ada nggak di sini. Ntar kalau nggak paham coba tanya atau apa. Jadi ya yang itu membangun kemandirian itu sih. Coba tanya-tanya. Terus karena aku emang kenapa aku salah satunya caranya pakai mentor ya, karena aku emang di awal-awal karena buru-buru banyak deket ya. Jadi kayak kupu-kupu pulang. Jadi kayak bodo amat lah kalian mau kemana, mau ke nongkrong kah, mau habis kuliah makan kah, ke burjo kah, aku nggak ikut gitu. Aku makan udah di rumah. Ada mama. Sampai ya. Oke. Berarti tapi kalau waktu maba itu sebenarnya banyak pilihan yang bisa dipilih ya Kak. Betul. Tinggal pinter-pinter aja dan gimana caranya bisa manfaatinnya ya. Karena
kupu-kupu pun nggak salah sebenarnya, tapi Betul. sosial juga nggak salah sebenarnya Iya. Kak, tinggal gimana cara buat ngolahnya aja ya. Betul, depends on the person. Oke oke. Kita udah bahas banyak hal nih di ekonomi dan ekonomi Islam dari cara belajar dari experience Kakak di semester-semester awal. Mungkin aku mau breakdown di bagian ekonomi dan ekonomi Islam secara keseluruhan ya. Aku agak penasaran Kak sama tadi sempat di-mention juga sama Kak Alwin ya kalau ekonomi Islam tuh kemarin sempat ada rumor mau berubah nama jadi ekonomi syariah. Tapi kenapa jadi ekonomi Islam lagi Kak? Atau sebenarnya itu emang belum berubah atau bagaimana? Kemarin itu sempat waktu liburan semester berapa ya? Semester ini semester iya, ya akhir 3, tahun, 2 apa tahun. 3? Akhir tahun ya, 4. Iya, Itu sempat ganti ekonomi syariah karena seingatku ya, setauku ya. Itu kayak ada regulasi dari atasan ya, kementerian itu ganti namanya syariah. Cuman terus punya usut ternyata dari Undipnya SK lah, bahasanya SK-nya itu masih tetap Islam. Jadi bandingnya nggak jadi gitu. Jadi Islam, syariah, Islam. Oh. Soalnya kalau kita lihat di univ-univ lain ya, apalagi kalau kita berbicara UIN itu kan mereka pakainya syariah. Iya. Syariah. Oh. Cuman aku lebih cocok yang Islam sih. Udah melekat juga ya. Iya, udah melekat. Ekis ya. Masa eksyar nanti Eksyar. ya. Agak aneh. Harus sisain lagi ya kan. Nanti soalnya kalau ganti ekonomi syariah nanti himpunan bukan Hermes. Nanti Iya. KASE bukan kelompok studi ekonomi Islam, KASES. Iya. Jadi semua nanti. Oh, iya, iya. Banyak yang berubah Banyak yang gitu, berubah. secara dominos. Kalau misal di ekonomi Islam itu sendiri, ini kan tadi kita bahas di soal perubahan nama nih. Tapi kalau misal di dalamnya tadi kan kita udah bahas kalau di semester awal tuh belum ada tuh belajar agama itu kan. Tapi kalau ini kan udah 2 tahun ini kan menjalani ekonomi Islam itu. Nah, aspek-aspek agama apa aja yang dipelajari Kak di ekonomi Islam itu sendiri dan mulai dari semester berapa sih Kak? Mungkin bisa lebih detail ya buat gambaran para maba nanti. Sebetulnya untuk mempelajari yang masalah agama-agama itu mulai semester 2 itu udah mulai dikit. 3 dan 4 tuh baru banyaknya. Dan itu kalau misal buat maba-maba ya yang basicnya pesantren itu beruntung. Maksudnya beruntung tuh kan di sana ada kayak belajar bahasa Arab, ada belajar kayak fikih muamalah, usul fikih. Kalau yang di pesantren pasti udah pernah. Jadi kayak nggak kaget. Kayak aku ini kalau dibandingin semester 1 sama semester 3 ke 4, aku malah lebih suka ke semester 3 4. Karena itu emang basicku gitu loh. Jadi agak santai lah. Ya ini bukan sombong atau apa ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang SMA atau apa, mereka kaget. Ini apa ini? Tapi kalau aku agak santai ya, santai gitu. Itu jadi kayak mempelajari pertama ada fikih muamalah yang mempelajari terkait transaksi. Kalau ibarat kata orang awam itu halal haramnya lah. Halal haramnya atau bagaimananya dilarang atau legal atau tidaknya secara syariah. Ada kayak usul fikih gitu. Mungkin ada yang pernah dengar ya fikih muamalah. Usul fikih, ada bahasa Arab itu mungkin bahasa Arab yang banyak yang ya maklum kayak kita nggak pernah nulis Arab kan, jarang nulis Arab. Apalagi kayak mungkin teman-teman SMK atau apa kan nulis Arab terus ada pelajaran bahasa Arab. Yang aku tahu sendiri bahwasanya pelajaran bahasa Arab tuh sebetulnya nggak bisa dipelajari 3 SKS cuman 1 semester. Itu nggak cukup itu. Itu aku kayak ini kurang sih. Aku aja yang belajar bahasa Arab hampir 6 tahunan, masa ini ada yang 1 semester 6 bulan gitu. 6 tahun di-convert 6 bulan, masa enggak masuk gitu. Gitu. Cuman ya oke lah buat kayak basic-basic dikit-dikit gitu. Basic-basic. Berarti ini untungnya kalian sendiri ya udah mendalami sejak lama ya Kak. Mungkin kalau teman-teman ekonomi Islam yang dari awal belum ada basic agak struggle mungkin ya Kak. Dan harus nyari waktu di luar jam kuliah juga ya. Dan itu kan pelajarannya kan di matkulnya kan di semester 2, 3, 4 ya. Jadi udah kalau ibarat kata kita udah ada pengalaman semester yang lalu setahun yang lalu. Nggak di maba gitu loh. Kalau maba kan mungkin kita bisa fokus belajar, kita nyari mentor, kita bangun ini. Cuman kalau di semester 2 ya balik lagi salah satu tantangan kuliah kan mungkin di teman. Kita belajar mungkin sungkan atau apa, gak enak sama teman, nggak jadi belajar atau apa. Terus mungkin ada yang organisasi juga takut apa gitu. Itu sih. Itu pintar-pintarnya maba berarti ya. Gimana caranya mereka bisa build strategi buat semester-semester di atasnya ya. Kalau dari ekonomi sendiri, tadi kan kita udah mention juga Kak, itu prodi bisa bilang ya sulit ya Kak buat dijalani. Tapi apakah itu menjadi prodi paling sulit di FEB Kak menurut Kakak sendiri? Ini subjektif ya pertama. Sebenarnya kalau misalkan if I can say, I would like to say I don't know why, tapi sebenarnya di ekonomi at somehow kita tuh dapat matkul yang susah, dapat nilainya juga susah. Oh nilai juga susah Kak?
yang aku rasakan seperti itu sih. Iya, Nggak tahu ya kalau aku yang agak bodoh, tapi Gedung C. di Sumbak itu ada namanya tradisi gedung C. Iya, apa tuh, Kak? Itu kan bernilai Oh, sesuai kayak gitu. lebih Kita sesuai kan nilai. belajar ekonomi kan, Hmm. meskipun ini ada basic Islamnya, pada dasarnya kita belajar tentang ekonomi dan Hmm. sama-sama susah gitu. Jadi kayak ya gedung chatting lah gitu. Dan gue tau fun fact gak, sebenarnya ekonomi itu juga ganti-ganti nama tahu. Oh, gitu, Kak. Awalnya kan ilmu ekonomi dan studi bangunan ISP, kemudian ganti ilmu ekonomi. Oh. Terus sekarang sebenarnya itu ekonomi saja, nggak ada ekonominya, nggak ada Nggak ada ilmunya. ilmunya. Iya, tapi emang kan gampangnya ngomongnya IE gitu Iya. kan. Jadi kayak ya udah bandingnya IE, tapi sebenarnya kita tuh udah jadinya ekonomi saja gitu. Oh, berarti udah ada pergantian nama yang lebih banyak lah dari Iya. ekonomi Islam ya. Ya walaupun ekonomi Islam nggak jadi ya, Kak. Ujung-ujungnya nggak jadi. Oh, kalau nggak jadi, Oh gitu, Kak. Balik lagi ekonomi Islam. emang itu image-nya. Oke. Mungkin ini kita balik lagi nih ke masa-masa awal. Sedikit throwback ya buat Kak Alwin sama Kak Anggi. Mungkin bisa Kak Alwin dulu nih yang dari tadi udah sempat mention betapa struggle-nya di awal-awal. Apa sih Kak matkul yang menjadi sosok paling menakutkan yang kalau Kakak bangun pagi nih, bangun kan warlock ya Kak, bangun mau berangkat ke kampus tuh rasanya kayak aduh nggak tenang nih, hari ini ada matkul itu, aduh ini gimana gitu. Mungkin bisa diceritakan nih Kak. Mungkin matkul-matkul yang pertama dari ini bicara terkait itu ya, aku bukan nggak suka siapa ya, nggak paham. Oke. Bukan nggak paham sih, kayak kurang memahami lah. Kurang susah nangkep. Ya matkul yang berhubungan dengan angka-angka kayak pengantar akuntansi sama matematika ekonomi. Kalau kenapa pengantar akuntansi? Karena pertama aku nggak tahu itu kan itu ada debit, ada kredit ya. Iya, Itu aku debit, pusing kredit. banget itu gimana caranya ini. Ada penyesuaian ini aku nggak paham itu. Iya ini masuknya kemana? Ini kayaknya aku kalau megang uang nggak pernah seribet ini dan aku gini ya nggak tahu kan aku. Itu kalau hitung-hitungannya kan nggak mungkin koma-koma kan kalau di pengantar akuntansi kan. Iya, Pasti iya. genep gitu loh angkanya. Cuman yang bingung ya itu. Jadi kayak kalau mau berangkat ya kayak ini kalau materinya kayak kemarin kalau aku belum baca-baca yang materi sebelumnya atau belum kayak coba cari-cari kan ada RPS kan. Kalau belum belajar kayaknya ngangoh deh kalau di kelas deh. Nggak bisa apa-apa deh. Soalnya kan dosennya kan waktu itu ngejelasin juga cepet ya. Iya. Ya aku ini yang pressure pertama ya. Yang kedua matematika ekonomi. Tapi kalau matematika ekonomi bedanya agak santai. Ini aku nggak belajar pun aman lah, nanti ke kelas tanya dosennya dapat nilai keaktifan gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi bedanya gitu. Oke. Cuman tetap aja kayak ya apa ya, takutnya kalau aku kayak kebanyakan tanya yang basic ya, yang basic orang-orang udah tahu rumus ini rumus apa. Itu kan makan waktu kan. Jadi takut teman-teman yang mau belajar atau apa malah kehambat gitu. Itu sih. Berarti faktornya cukup banyak ya Kak? Mulai dari harus belajar sendiri nih ya. Terus ada juga yang karena dosennya udah cukup enak, kan ada strategi lain yang bisa dilakukan. Iya. Jadi pintar-pintarnya Menyesuaikan maba aja ya. Fleksibel. Oke, kalau ekonomi nih Kak. Kalau aku sebenarnya banyak ya, kembali lagi ke orang-orang nih, karena PTE pengantar teori ekonomi, Matek 1 dan lain itu tuh semua tuh berkesinambungan antar semester gitu. Contohnya kayak PTE makro itu pasti agak akan related dengan TE atau teori ekonomi makro 1, kemudian 2, kemudian mungkin ke moneter, kemudian setelah moneter kemana itu kayak selinear gitu. Tapi kalau di antara banyak matkul yang aku hadapi di semester 1 kemarin ya, kayaknya yang paling struggle itu adalah matematika ekonomi. Sama seperti Alwin. Bedanya adalah karena kalau misalkan matematika ekonomi di ekonomi itu tuh menjadi sebuah dasar di mana kita akan belajar matkul lain gitu. Jadi kayak kita tuh tidak hanya sekedar belajar matematikanya, tapi kita harus belajar dasar-dasar di mana sebuah rumus tuh ada gitu. Jadi kayak ada loh di masa kita menghitung, tapi kita nggak menghitung angka, tapi kita menghitung huruf. Bener-bener kayak A tambah B tambah BC itu jadinya apa gini, dan nanti pada akhirnya menghasilkan sebuah rumus. Jadi kayak aduh gimana nya. Iya, saya dengarnya juga pusing sih Kak. Itu sih yang kayaknya paling struggle. Iya, kayaknya itu. Karena kayak berbeda dalam definisi matematika di otak kita ketika kita sekolah dulu gitu. Oke. Dan tadi kan kita juga udah sempat mention soal dosen ya Kak. Nah, aku mungkin mau tadi kan soalnya kalau misal masalah Kakak menghadapi ini mungkin
Kakak udah mention di awal juga ya dengan cara belajar ekstra di luar jam pelajaran juga. Nah, kalau mungkin masalah dosen ini kan para maba pastinya belum ada pengetahuan sama sekali ya Kak, karena di SMA kan mereka berurusannya dengan guru nih ya Kak. Betul. Nah, gimana sih cara Kakak berdua ini ngadepin dosen bisa dibilang kan karakteristiknya beda-beda sekali ya. Betul. Gimana cara Kakak tuh kayak membaca uh, perilaku dosen, ekspresi dosen yang sangat beragam dan bermacam-macam ya Kak. Dan di ekonomi dan ekonomi Islam sendiri mungkin ada perspektif yang berbeda, mungkin bisa diceritakan dari Kak Anggi dulu mungkin. Sebenarnya betul ya bahwasanya setiap dosen itu memiliki kepribadian yang berbeda. Ada yang emang santai banget tapi nilainya misterius. Ada yang belajarnya serius tapi nilainya bagus. Jadi kayak kalau misalkan dari yang aku rasakan, aku jadi teman-temanku juga alami, most of all gimana sih kita tuh lebih berusaha untuk menempatkan diri aja. Dalam artian karena kita tidak bisa memprediksi sifat, karakter, dan mood dosen, maka aku akan selalu mencari titik aman, di mana aku nggak akan banyak berulah. Ketika aku mau bertanya, ya berarti gini, semisal gini, ada dosen yang memang santai. Jadi ketika aku bertanya, ketika aku mengeluarkan pendapat, "Oh, I'm free to be who I am." Aku kayak, "Oh, tapi menurut aku ya Pak ya gini 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 gini." Tapi ketika aku nanti menghadapi, aku tahu nih ini dosen kayaknya berarti nggak bagus dan mungkin kayak, dia cara ngajarnya cukup serius, maka kayak cara aku menjawab, cara aku bertanya, itu memang aku harus menyesuaikan dengan forum yang ada. Gitu. Jadi, lebih ke pinter-pinter memahami situasi sih, karena pada dasarnya, kita kan berada di ruangan tersebut kan kita juga harus bisa melihatlah, menilai gitu. Gimana ya, ini kalau misalkan aku kayak gini, bagus nggak sih? Salah nggak sih? Akan jadi sebuah masalah atau tidak sih? Karena kan, banyaklah, kejadian-kejadian kayak kalau misalkan kamu bikin banyak masalah, entar juga nilainya jadi susah dan lain, seperti itu juga. Dan lebih ke kalau misalkan ada, banyak ya anak-anak yang kayak, ngerasa takut buat ngomong dan lain, better not to kayak, ya udah coba kamu, hold dulu your opinion until, the lecturers ask you to show up, to tell you about your opinion gitu. Jadi kayak, ini tuh enggak semudah di SMA sih, karena di SMA kan kayak ya udah kita tahu guru dan guru kan menuntun ya. Iya benar. Kalau kita kan memang kita build to learn secara mandiri. Guru tuh hanya dosen tuh sebagai fasilitator aja, bahwasanya ya mereka tuh ada, tapi pada dasarnya memang harus ada kesadaran sih dari diri sendiri untuk getol ngejar ilmu-ilmu itu sendiri gitu. Kalau dari perspektif Kak Alvin sendiri? Kalau dari aku mungkin sekaligus pesan buat maba ya. Iya. Itu yang aku alami mungkin pertama ya kita kan juga nggak tahu mau tanya karakter dosen ini ke siapa kan juga nggak tahu kan, kita Benar, nggak benar. kenal. Kecuali kalau emang di prodi kita ada kelas kita waktu di SMA mungkin. Cuman ya aku alami kan aku nggak ada kan. Jadi caranya yang pertama kalau aku attitude sih. Pertama attitude itu perlu karena kalau di ekis ya khusus ekis itu dosen-dosen di awal semester 1 itu ibarat kata dosen-dosen yang enak-enak. Maksudnya enak-enak tuh dosen-dosen yang apa ya? Ya sama-sama mempelajari karakter apa namanya? maba. Jadi kalau Iya. kesan pertama dosen yang kesan pertama yang dosen ini alami sama kamu misal itu bagus ya. Alhamdulillah nanti ke depannya bagus gitu. Jadi pertama yang aku perbaiki itu attitude. Kalau ada apa-apa atau apa itu ya kalau di kelas maupun di luar itu attitude. Kedua disiplin. Fun fact ya waktu aku maba itu kan aku nggak pakai kacamata. Jadi aku tempatnya tuh depan terus. Iya. Cuman orang-orang nangkapnya wah ini rajin. Padahal enggak aku min gitu loh. Enggak, Iya min. Iya. Bahkan even sekarang pun kacamata aku kayaknya juga minnya besar tapi belum ku ganti gitu loh. Jadi masih disiplin waktu, enggak ya meskipun tantangannya kalau buat warlock mungkin waktu ya. Iya benar. Apalagi rumahku deket jadi kayak nantilah Dan gitu. setan. Telat nanti gampang gitu. Attitude, disiplin sama konsisten. Konsisten dalam artian kalau yang aku pelajari ya itu kita ya bener kata Anggi tadi kita harus fleksibel dengan karakter dosen, kita harus menempatkan diri kita di mana-mana. Tapi itu harus konsisten gitu. Itu juga aku coba terapin sih kalau dosen yang kayak ini kayaknya aku harus lebih
sopan deh, kayak lebih attitude-nya harus lebih kejaga gitu, Iya betul. nggak boleh main HP sendiri atau apa. Iya. Dan itu harus konsisten gitu, nggak bisa kayak, soalnya ada beberapa dosen itu yang kalau misal kita nggak konsisten, sekali kita buat celah dikit itu langsung Iya, bakal kena diinget terus gitu, gitu. bakal kena gitu. Ditandain Iya istilahnya. betul, iya benar ditandain. Ada kayak ada satu cerita itu temanku ya, itu ada yang disiplin, dia bagus gitu, Iya. cuman satu pertemuan itu ketahuan main HP, itu langsung udah bad image lah setelahnya. Jadi kayak harus konsisten emang, nggak cuman konsisten di belajar, nggak cuman konsisten di apapun, cuman ya sifat ya harus Bersikap juga konsisten ya, Kak. gitu. Oke, berarti gak cuma dari internal kita Iya. di mana kita harus mempunyai kepribadian yang baik, attitude yang baik, tapi juga gimana cara kita menempatkan diri, terus juga Betul. melihat kondisi dan situasi juga ya, Kak. Betul. Oke, itu tips yang cukup bagus Kak buat menghadapi dosen, karena emang ya saya juga mahasiswa kan di sini ya, Kak. Jadi betul. kayak ya cukup paham juga sih apa Ya, yang memang Kakak seperti itulah ucapkan. kehidupan yang kita. yang penting internalnya dulu lah. Betul. Iya. Takutnya kan kalau maba kan sekalian nyari temen kan, takutnya nanti kalau internal belum beres nanti kepengaruh sama eksternal, Iya. ngomong-ngomongan gini gitu. Betul, Bener. Itu malah mempengaruhi internal kita. Oke. Mungkin kita move ke hal yang agak seneng ya, Kak. Seneng ya, kan tadi kita udah bahas agak cukup suram ya, Kak. Agak suram. Mungkin apa nih hal-hal yang paling memorable selama Kak Anggi dan Kak Alwin berkuliah di FEB ini, terutama di ekonomi dan ekonomi Islam, kayak hal-hal yang sampai saat ini atau saat ini tuh masih kayak pengen nge-recall kembali memori-memori itu gitu, kayak apa sih hal yang paling Kakak simpen di hati terdalam ya? Mungkin bisa dari Dalam tuh, Kak dalam Alwin dulu ya. Apa ya? sikat Win. Kalau aku mungkin yang pertama itu osjur ya, momen di ospek jurusan ya. Kalau di Ekis itu kan lip ya. Iya, Itu benar-benar momen yang sangat membekas. Karena apa? Yang pertama kita dikenalkan dengan teman-teman Ekis yang lain. Karena kita kan ada 3 kelas ya waktu itu. Kita jadi tahu, oh orang ini kelas C, orang ini kelas B. Jadi kayak semakin kenal lah, banyak lah kenalan kita lah. Soalnya kan kalau di Ekis kan semester 2 kan nanti kan udah acakan semua kan. Jadi kita ganti kelas, kita udah tahu orang-orangnya siapa aja gitu. Itu yang mungkin ya ada sedikit cerita itunya juga. enggak bohong. itu cerita itu kita bisa kenal banyak, kita bisa tahu prodi kita secara mendalam. Kan itu dikenalkan sama kating-kating kan. Terus kita juga dapat kenalan kating-kating yang kita bisa memilah lah, kayaknya ini kating ini sefrekuensi sama aku. Misal ini kayaknya jadi kalau buat aku ya, aku nggak perlu tanya ke anak ini lagi. Kan ini kan udah sibuk kan. Aku bisa tanya ke kating yang ini karena kayaknya kan lebih yang mengalami kan. Jadi itu sih kayak membentuk relasi di sana itu, kenalan, relasi banyak, baru kita memilah nanti siapa. Iya sih, Mang Osjur ngomongnya awal-awal banget ya, Kak. Iya. Kita benar-benar terbuka kayak wah di jurusan ini orangnya banyak juga ya. Juga. Kalau Kak Anggi sendiri apa nih? Gak boleh sama ya, Kak? Kelihatan yang wajah sama. Oke, kalau aku yang paling memorable, aku ada banyak ya sebenarnya, dan karena memang aku tuh tipikal seseorang yang sangat suka bersosialisasi ya, aku suka ikut organisasi dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya, tapi most of the time adalah kapanpun itu ketika aku bisa merasa senang dengan orang-orang yang ada buat aku ketika aku di Tembalang ini. Kan warlock, aku rantau ya di Iya. di sini tuh aku tuh sendiri, dan pada akhirnya aku tetap menemukan teman-temanku yang sefrekuensi, dan kadang-kadang kalau misalkan diinget-inget dulu kita ketemu tuh aneh loh ya, tapi ternyata kita bertahan karena ketika kita kuliah tuh ada loh namanya mitos, nggak tahu sih benar atau enggak, tapi biasanya circle maba itu tuh cuma bisa bertahan sampai semester 2 atau enggak 3, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih ada gitu kan. Iya, itu buat aku sangat memorable ya, karena kayak karena dengan pertemanan itu aku merasa aku melihat bagaimana mereka tumbuh, dan mereka melihat aku bagaimana aku tumbuh. Jadi it's about we already melewati banyak hal, struggle, lonely, banyak dalam banyak malam, tapi di end of the day kita tuh masih bisa bareng-bareng gitu. Jadi buat aku sangat memorable dan sangat menyenangkan untuk memiliki seorang teman ya untuk di tanah rantau ini gitu. Berarti kalau dari Kak Alwin itu bisa dibilang momen awalnya dari ketemu teman-temannya itu, kalau Kak Anggi yang lebih memorable di mana proses bertumbuh bersama teman-temannya, Kak. Tidak mudah. Iya gitu. sih, Kak. Perjuangan ya, Kak. Iya, 2 tahun lebih. Dan akan
Apanya lagi? Nanti lah pokoknya. Sudah. Amin. Oke, mungkin kita udah di penghujung dari podcast ini ya Kak. Oke. Mungkin bisa kasih pesan dan juga tips buat maba, terutama di program studi ekonomi dan ekonomi Islam. Gimana caranya nih mereka transisi dari SMA ke kuliah, dan gimana caranya mereka bisa menghadapi itu semua dengan ya lancar ya, dan hopefully bisa mencapai posisi yang seperti Kak Anggi dan Kak Alin rasakan ya. Mungkin bisa dari Kak Anggi dulu mungkin. Oke, sebenarnya pesanku adalah semua orang tuh punya waktunya masing-masing. Semua orang tuh memiliki prosesnya masing-masing. Jadi, lebih ke coba tanyakan ke diri sendiri, lebih banyak tanya ke diri sendiri apa yang dimau, bagaimana, seperti apa sih kamu ingin membawa diri kamu pergi, kamu ingin jadi seseorang seperti apa, itu dipertanyakan kembali. Terus, semangat terus untuk belajar dan lebih ke legowo dalam artian nggak apa-apa bahwasanya banyak hal itu tidak terjadi semata-mata, bahwasanya ada banyak hal itu tidak bisa kamu dapatkan dalam satu waktu, dan itu nggak apa-apa banget. Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri, semua orang itu ada perjuangannya sendiri-sendiri, dan aku selalu berharap kepada teman-teman, kepada diriku sendiri, kepada kamu, Alwi, dan semua orang yang ada di sini untuk bisa lebih memahami bahwasanya hidup tuh tidak sekedar kamu mengejar suatu hal yang kamu dapat, tapi bagaimana proses kamu dalam mengejar hal tersebut. Dan itu juga adalah tadi yang ketika kita belajar ya, bahwasanya nggak apa-apa susah, nggak apa-apa ngerasa bodoh di antara banyak-banyak orang, tapi pada akhirnya you are in the room loh. Pada akhirnya kamu ada di ruangan itu, dan itu udah membuktikan bahwasanya kamu capable. Tinggal bagaimana cara kamu mengusahakan untuk dirimu untuk bisa terus merasa pantas dalam ruangan tersebut, gitu. Ilmu ikhlas dan legowo dari Kak Betul Anggi ya. itu. Kalau Kak Alin sendiri Kak, soalnya ini mungkin sedikit tambahan sedikit ya, kalau ekonomi Islam tuh mungkin banyak orang-orang yang sedikit memandang sebelah mata mungkin Kak, Iya. atau kayak sedikit terpaksa dalam memasuki jurusan itu. Mungkin Kak Alin sendiri yang bisa dibilang emang udah punya keinginan juga dan udah menjalani juga, mungkin bisa memberikan pesan-pesan juga Kak. Mungkin ya kalau ada yang bilang kayak gitu mungkin jangan menyerah ya, jangan pantang menyerah. Terus buat maba mungkin yang pertama ya itu ingat dengan tujuan awal kalian kuliah itu apa gitu. Meskipun itu pilihan kedua atau apa ya, itu ya harus balik lagi tujuan kalian apa. Kalian udah habisin uang banyak, ingat orang tua kan. Itu yang paling itu sih, ingat orang tua, nanti akan ingat ke tujuan awal kesini ngapain, apalagi yang rantau. Terus itu apa namanya, kenali diri sendiri, karena semester 1 itu emang sangat penting untuk membangun pondasi ya. Apakah kamu mau jadi orang yang akademik, yang ikut lomba atau organisasi, itu kenali sendiri, bangun pondasi diri sendiri lewat belajar yang rajin atau apa. Terus baru boleh, kalau cowok ya mungkin ya nyari circle atau apa. Tapi jangan bergantung sama orang. Bangun pondasi diri sendirilah. Soalnya kan kalau bangun pondasi orang lain, pondasi roboh, kamu kelayapan Iya, gitu. benar. Itu sih. Oke, jadi mungkin itu ya tips dan pesan buat para maba yang semoga nantinya pesan dari kakak-kakak ini bisa dijadikan sebuah kekuatan ya dari para Amin. maba, dan bisa excel juga di kehidupan perkuliahan mereka ke depannya. Jadi mungkin itu saja di episode ketiga dari Broadcast kali ini, sekaligus menjadi penutup ya dari keseluruhan Broadcast. Alhamdulillah kita udah menjalani 5 program studi dari FEB, mulai dari manajemen, bisnis digital, akuntansi, dan saat ini bersama Kak Alwin dan juga Kak Anggi menutup episode ketiga dengan ekonomi dan ekonomi Islam. Dan semoga apa yang sudah terucap mulai dari episode pertama hingga episode ketiga ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar ya untuk para maba, supaya kedepannya bisa menjalani kehidupan perkuliahan dengan lancar. Oke, kalau begitu saya Reval sebagai host pamit undur diri. Behind the department, beyond the stereotype. See you at Orion 2026. Bye bye.